Fit Family, mendengar kata hipnotis, sebagian orang mungkin langsung membayangkan seseorang yang kehilangan kesadaran atau dikendalikan oleh orang lain. Tapi, benarkah hipnoterapi bekerja seperti itu? Di dunia kesehatan, hipnoterapi mulai dikenal sebagai salah satu terapi pendamping yang dimanfaatkan untuk membantu mengatasi berbagai keluhan, mulai dari stres, kecemasan, hingga kebiasaan tertentu. Namun, tak sedikit pula yang menganggapnya hanya sebatas sugesti. Bagaimana sebenarnya hipnoterapi bekerja? Apakah terapi ini memiliki dasar ilmiah? Dan siapa saja yang bisa melakukan terapi ini? Temukan jawabannya di Waktu Indonesia Sehat. Fit Family, ada yang ngeliat Kang Feby nggak? Karena setelah datang dari Kampung Sehat Holistik, hari ini Angie kembali lagi untuk menemani Fit Family sambil mencari Kang Feby. Kenapa? Karena di telepon nggak diangkat, tapi kalau ngelihat postingan media sosialnya update terus dan aku curiga dia ada di Kampung Sehat Holistik. Itu dia dok, cek. Ada Feby nggak? Ada Feby nggak? Feby nggak ngeliat dari tadi. Udah lihat media sosialnya belum? Belum. Postingannya itu ada di Kampung Sehat Holistik. Aku yakin gitu. Kang Feby ada di salah satu ruangan Dok Cai. Kayaknya lagi terapi dia. Ada terapi apa? Kayaknya lagi terapi, daripada kita lebih baik kita lihat langsung sana. Ayo Fit Family, kita akan mengelilingi Kampung Sehat Holistik lagi bersama dengan Angie Ang dan juga Dr. Cahyono. Ke ruangan terapi ya. Beda sama yang kemarin ya dok? Beda, kalau kemarin kan Angie melakukan pemeriksaan tuh. Yes. Nah kalau sekarang untuk terapi ini, di sini ada terapi dengan teknologi modern loh. Oh, dengan alat-alat dengan canggih. alat-alat canggih. Ada hidrokolon, ada hyperbaric, ada banyak lah nanti. Banyak lihat. ya? Dan yang aku suka banget dari Kampung Sehat Holistik ini adalah hijau-hijaunya yang memanjakan mata. Ibaratnya nggak pakai kacamata juga, seger banget hijau-hijau ya dok. Di sana ya? ada hutan. Di Hutan sana ada beneran? gunung, ada hutan beneran. Di situ banyak tanaman-tanaman seperti ada durian, ada jengkol, ada. Oh iya? Iya, beneran. Di situ juga ada manggis, banyak banget. Enak di sini jadinya kalau menemani kerabat kita atau kita yang berobat, bener yang Dok Cai bilang kemarin di episode sebelumnya bahwa yang nemenin juga ikutan healing, ya Dok ya. Kalau bosen, yang Terapikan. bisa mancing. Mancing beneran apa Ya, bohongan kayak mancing Feby beneran, di situ ada kemarin? kolam. Oh beneran? Ada kolam. Oh, Bisa Angie mancing belum di lihat. situ. Nanti ajak keliling lagi ya? Siap. Di sini juga banyak villa-villa yang bisa untuk para pasien dan keluarganya nginap. Emang ada pemeriksaan atau terapi yang mengharuskan nginep? Enggak, jadi kalau pasien-pasien dari luar kota kemalaman dia bisa nginep di sini. Kita siapkan villa-villanya di sini ada berapa ya? Ada banyak, cukup banyak lah. Oke. Kita nanti akan bangun lagi di belakang untuk villa-villa. Ini dia bangunan terapi, ada 2 lantai dok. 2 lantai, jadi dari depan kita udah jalan 2 kilo sampai sini. Langsung turun berat badan ya kan. Ada berapa alat nih? Ayo kita masuk deh. Sebentar, kayaknya kenal nih. Ini di dalam tuh, Ada orang. ada orang. Nah kan bener. Tuh kan bener kan postingan-postingan. Iya. Halo assalamualaikum. Oh nggak ngomong karena lagi treatment. Udah berapa menit? Baru 5 menitan. Ini ngapain mas? Ngapain nih dok? Ini alat biopeptide terahertz yang fungsinya sebetulnya alat-alat terapi ini lebih kepada untuk melancarkan peredaran darah. Mulai dari alat yang ini, terus ada alat ini ada 3 macam. Dan semuanya untuk melancarkan peredaran darah. Namun memang ada lebih spesifik. Alat ini untuk metabolic syndrome. Jadi seperti diabetes, asam urat. Godek-godek badannya. Iya, di situ ada getaran memang di dalamnya. Jadi dia mengeluarkan gelombang elektromagnetik, dia gabungan antara infrared dan gelombang tera. Jadi gelombang tera itu manfaatnya kan banyak tuh. Jadi dari hasil riset yang dilakukan oleh perusahaannya, alat ini punya kemampuan untuk antiinflamasi, Oh gitu. anti peradangan, untuk melancarkan peredaran darah, bahkan bisa untuk pengobatan kanker. Oh bisa. Iya. Pertanyaannya sebelum itu dok, dari kapan nih Kang Feby nginep? Nah, itu dia. Jangan-jangan dari kemarin emang di sini. Ini pura-pura nggak denger nih. Ya Allah, anting barunya ada ember. Oh,
Kamera mana, liatin deh. Ada yang lagi terlelap. Ayo anak baik, anak baik, enak banget kayaknya. Lagi mimpi, lagi di spa ya kayaknya. Habis terapi ini ntar malam tidurnya nyenyak banget ini. Oh iya, nginep lagi nih Nginep dong. lagi, pasti. Nginep lagi nih, nyobain Iya. semuanya. Ini berapa menit lagi Mas? Masih 7 menit Di setting berapa lama? 47 detik. 7 menit? Iya, masih 7 menit Oke. lagi. Kalau gitu Anji juga mau ikutan. Ini dari tadi tuh denger sebenarnya, Anji tapi bisa pakai takut yang itu? dimarahin. Ya, itu untuk fatigue, jadi orang yang sering capek, sering Bisa nyeri masuk ke sendi. Oke, Itu bisa pakai chamber itu. tapi 30 menit. Nggak bisa diatur tempernya. Bisa diatur kok. Minimal berapa menit? Minimal 10 menit. 10 menit. 10 menit? Oh, 10 menit. Nggak bisa lebih cepat dari itu? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Ya Allah, ini punya Kang Febi ini tuh. Ya Allah, si tiba-tiba ada di sini. Jadi, ini perasaan Angie sekarang sebelum melakukan terapi yang dengan alat barunya Dok Chai. Aku kemarin sempat jarem badanku, Dok. Jarum tuh apa? Bahasa apa tuh? Jarem bahasa Indonesianya apa? Jarem. Jarum Pegel yang itu Iya, linu-linu, iya, pegel-pegel. karena habis olahraga Yes. di Ini otot-ototnya. bener. Pakai ini. Oh, Jadi iya? memang alat ini untuk mereka yang habis olahraga, mereka yang sering capek, mereka yang ada radang-radang sendi, osteoporosis, osteoartritis, asam urat juga pakai ini. Baik kalau begitu, nggak mau kalah. Sekarang Angie mau nyobain alat barunya Dok Chai yang ada di Kampung Sehat Holistik. Nanti akan Angie ceritain setelah 10 menit apa rasanya badan ini. Jadi ini kayak pintu sauna, tau nggak sih Dok? Sauna-sauna Iya kecil betul. gitu. Ada sauna ini ya, sauna yang portable ya. Kok anget? Iya memang golden light wave kan, gelombang far infrared. Oh gitu, jadi nggak boleh pakai segala macam Boleh. kacamata. Boleh. Kayak kemarin kan nggak boleh. Boleh. Yang ini boleh? Boleh. Bener nggak Mas? Iya, boleh. Masih boleh. Sepatu? Jangan. Oh sepatu Dan itu jangan. ada injekannya di situ. Itu ada juga. Ada magnet terapi. Kan ada Bawahnya. sekalian terapi. Nanti kalian lihat ya di dalam sini tuh ada bagian pijakan kaki untuk telapak kaki gitu ya Dok ya. Ini sekarang aja. Ayo. Sekarang ya. Udah nggak pakai sepatu. Oke, lanjut. Ayo. Udah gimana disetting, nih, Mas? Silakan. Udah. Iya. Udah jalan, udah jalan. Udah jalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan aku ya guys. Udah. Nanti kalau nggak kebuka, ngedupin Mau, aja. nggak mau, beneran. Hah? Bener bisa. Yang bener, Mas. Enggak. Jangan Boleh? kemana-mana. Iya, iya. Baik. Duduk ya. Oke. Posisi tangannya di sini. Gini. Di magnet satu lagi. Mohon maaf. Nah, kakinya boleh di atas. Sandaran. Sandaran. Relax aja ya posisi badannya. Ini. Iya. Gimana saya tutup ya? Nah, udah selesai tuh. Sudah selesai ya. Silakan. Tiduran. Enggak, cuma keringetan. Panas kan? Iya, emang panas. Terima kasih. Sama-sama. Hai, mana nih kamera aku? Gimana dia ini? Ini yang aku rasain ya. Jadi yang pertama itu langsung keringetan karena memang dia Kayak sauna ya? Iya kayak Kayak di sauna sauna. tapi nggak sepanas gitu. Gitu. Terus aku belum ngerasain efek secara langsung sih Dok karena mungkin kan ini untuk berjangka gitu Jangka ya. panjang. Karena kalau yang sebetulnya. sekarang dirasain ya dia gimana sih kalau kita habis sauna terus keluar itu kan kayak wah keluar nih kayak keringet-keringetnya apanya gitu tuh jadi enak. Mungkin nanti saat aku tidur malam aku bisa lebih merasakan Betul. efeknya gitu. Cuman ada satu cumannya. Aku sebagai orang yang nggak terbiasa dengan ruangan sempit, Oh, aku jadi iya. agak Fobia. gelisah gitu ya. Seperti fobia. Ya kayak nggak nyaman aja karena kan memang ini ruangannya berapa sih Dok? Kecil. Dua, satu Iya, kali satu, satu kali satu. ya. Mungkin nanti aku bisa dikenalin sama yang Dokter Arul itu sekalian mungkin bisa bantu ngilangin Betul, rasa siap. anxiety Nanti aku ya. iya, betul. Jadi nanti di sini ada Dokter Arul yang beliau adalah ahli hipnoterapi. Nanti boleh sekalian ya karena nggak nyaman tadi. Mungkin efeknya Sudah. di kesehatan ada cuman secara mental aku jadi agak gelisah. Buat Berisik ini. banget Kang, ya Allah dari tadi orang lagi ngomongin kesehatan. Udah enak. Enak dok. Ngantuk nggak? Makasih banyak. Makasih A. Sama-sama. Nggak minta maaf sama aku. Oh maaf Kenji. Apa? Kenapa? Kenapa minta maaf? Sebenarnya tadi udah janjian sama Dok Chai. Sama siapa? Sama Dok Chai. Orang Dokce nggak tahu. Waduh. Hah?
Nih mau ini nih. Ada janjian namanya ini. Kalau dia main ngomong dong. Aku janjian. Bilang Feby mau datang ke sini. Gitu. Belum nyampein ke Dokcai ya? Belum. Ini sama aja. Ini gimana sih? Makanya aku ngeliat di media sosial, kok posting-posting ini nih kayak kampung sehat holistik. Tanya sama Dok Chai nggak tahu, ternyata lagi tidur-tiduran nyobain Itu terapi. Mau mancing niatnya. Ketemu ini. Katanya ada alat baru tuh. Katanya di kampung holistik katanya. Kampung Apa holistik kampung apa? Kampung holistik punya Dokcai katanya. Alah, Kampung sehat. Oh iya, kampung sehat holistik. Gitu. terus? Katanya ada alat baru. Diajak sama ini nyobain segala macam ini. Emang iya? Emang iya? Iya tadi ketemu dia. Aja bener tuh kan. Ya udah kalau gitu Fit Family nanti Angie bareng sama Dok Chai dan juga sama Kang Feby semuanya di sini akan nyobain alat-alat lainnya. Tetap di Wasiat Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, Tahun wasiat. Fit Family back with us, with me Angie Ang, Dok Chai dan juga ada Kang Feby yang lagi mengelilingi kampung sehat holistik, dan Angie lagi duduk di sebuah mesin bentuknya kursi yang awalnya Angie kira ini hanya untuk laki-laki yang bisa merujuk ke pengobatan tentang prostat, tapi ternyata perempuan juga bisa. Kenapa? Coba kita tanya sama Dok Chai, kenapa Dok bisa perempuan juga terapi dengan alat ini? Ya, ini kan alat terapi electromagnetic chair yang berfungsi untuk memperbaiki kondisi sel-sel organ laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau laki-laki masalah prostat, masalah ejakulasi dini, masalah impotensi. Tapi kalau perempuan kan juga ada masalah seputar organ wanita seperti apa, keputihan, miom, gangguan hormonal, menstruasi tidak teratur, atau bahkan dysmenorrhea. Jadi ini bisa untuk terapi itu. Oh, ini bukan cuman kursi biasa ya Fit Family. Nih, jadi ada gelombang panas yang dikeluarkan di bulatan ini ya Dok ya? Nih, sini bisa ngelihat. Nih, jadi ini tuh panas sebenarnya. Saat kita duduk, panasnya tuh menyebar. Nah, itu aku nggak paham sih. Jadi itu sinar ya? Seperti apa gelombang Dok? Sinar far infrared. Nah, Gelombang elektromagnetik. jadi waktu duduk di sini itu ada panas di bawahnya, itulah yang terapinya ya Dok? Ya, Berapa jadi menit sih? untuk antiinflamasi, untuk ini bisa juga untuk pencernaan yang bermasalah seperti sering kembung, mual, Oh iya? BAB tidak lancar. Nanti habis terapi ini biasanya nggak lama itu pengen ke belakang, kencingnya banyak nanti. Dan Kencingnya banyak. namanya? Hah? Bisa gantian dong. Belum ke belakang-belakang. Oh iya. Nanti Kang Feby ada yang kabur. lebih powerful untuk colon cleansing. Apa tuh dok? Ada alat hidrokolon terapi nanti di dalam. Wah. Usus mau untuk cuci bersih-bersih, usus berarti iya. dimasukin dari belakang itu Iya, diukur. dimasukin Selang kayak gitu. selang gitu ya ke Ke dubur. yes. Nanti disiram pakai air, dimasukin air hidrogen. Nanti ditarik lagi kotorannya. Oh, iya. Enggak, tapi beneran itu tuh buat apa namanya flak ya? Iya, untuk plak-plak khusus plak itu yang sudah lengket. Bayangin kalau misalnya udah puluhan tahun tuh plak tuh nggak bisa kebuang. Wow. Wow. Bagaimana itu? Jadi batu ya? Enggak tahu. Batu nih dok. Ini dok. Gak bisa kebuang selama berapa tadi? Iya, puluhan tahun. Umur kamu berapa? 40 sih dok. Udah cuci usus belum? Belum. Nah, gimana tuh kalau punya motor, punya mobil 40 tahun nggak pernah Ganti oli. Rusak. Nah, iya. Emang Kang Feby mau yang cuci usus? Mau sih tapi takut. Benji temenin ya. Temenin. Atau yang ini aja yang itu? Wah ini itu apa jangan Dok? ngap. Ini field untuk alat untuk sama sebetulnya seperti alat-alat yang lain, ya. Ini lebih kepada untuk regenerasi sel. Regenerasi. Angie dari sini ya Kang Feby temenin Dok Chai. Enak banget. Hah? Kayak di sini bro. Nah dokter mau nanya nih. Ada gak sih alat buat ngilangin stres? Semua alat ini pada akhirnya setelah terapi itu tidurnya nyenyak, stres berkurang, Kayak tadi sih. hormon endorfin naik, hormon kortisol ditekan. Ya artinya kan bisa untuk menekan stres. Oh iya, pantesan tadi di sini. Apalagi tempatnya kan nyaman kan? Nyaman, udah Jalan-jalan di keliling-keliling sini, sampai ke ya. atas bukit. Masuk gerbang depan aja udah sehat tuh. Apalagi ketemu Dok Chai. Wow, tambah sehat lagi. Ini belum diobati loh. Iya.
Kayaknya diem aja nih dong, tidur dia kayaknya di situ tuh dok. Tadi diomelin, dibilang ngomel. Sekarang anjingnya diem kecarian. Wow, panas ya. Oh panas. Jadi sekali lagi mohon maaf nih, sebetulnya alat ini baru datang ya kurang lebih 1 bulan. Kita belum setting untuk ruangannya, jadi makanya tempatnya di sini semua. Nanti setiap satu alat satu ruangan. Wah, nanti bisa datang lagi ke sini nih. Bisa atau enggak mungkin karena tapi sebenarnya kan alat-alat ini baru belum positioning aja tapi udah bisa digunakan. Udah bisa digunakan. Tapi yang udah pasti adalah dokter-dokter yang di sini standby semua kan. Standby gitu kan. semua. Tadi ini Kang, aku ngerasa gelisah waktu masuk ke sini karena aku Wartel. nggak- Wartel ini kayak masuk wartel. Apa sih? Oh, ini buat telepon. Iya. Kan. Wartel. Tapi Wartel aku apaan? itu Warung telepon. Orang telepon. mana sih? Dengerin dulu aku cerita. Iya, cerita. Jadinya tempatnya itu kan kecil. Aku nggak terbiasa dengan tempat yang kecil, kayak ngerasa sesek, jadi gelisah. Ngap. Jadinya aku bilang sama Dok Cai, kenapa kayak gitu anxiety kan bisa diobatin kan sebenarnya. Keinget yang episode kemarin kan katanya ada dokter yang bisa hipnoterapi. Hipnoterapi. Ya. Dan lagi ada. Wah, pas Mau banget nggak? nih, mau dong. Mau cuci usus apa hipnoterapi? Wah, takut dua-duanya, hipnoterapi aja deh. Kenapa? Kenapa takut hipnoterapi? Biar nggak gagap nanti kalau di hipnoterapi. Tuh, Dia lebih suka gagap kan? bisa dok. Bisa, Bisa ngobatin ini. gagap. Bisa, itu jatuhnya sama kayak psikiater ya dok ya. Enggak dong. Enggak lagi. dong ini. Beda lagi. Salah lagi. Masuk dah aku bentar. Beda lagi dok. Kenapa takut di hipnoterapinya kenapa? Takut aja, udah mendingan apa tadi usus apa yang masuk Cuci di tubuh? usus. Iya itu mendingan itu deh, jadi ketahuan Di tuh. sini ada apa namanya alat untuk cuci usus, ada alat hyperbaric chamber. Jadi ruangan yang fungsinya untuk membuat apa ya, meningkatkan oksigen dalam darah. Ini juga bagus buat mereka yang pasca operasi. Jadi operasi sesar, operasi itu penyembuhan lukanya cepat sekali sembuhnya. Gitu, jadi mumpung ada dokter Arul, menurut aku sekalian, nggak tahu kan bisa aja. Dok, astagfirullahaladzim. Dok, kenapa dok? Apa? Salah pencet ya? Enggak, emang begitu otomatis. Enggak, ada bunyinya. Aku pencet apa maaf ya? Pencet, Nggak apa-apa. kepencet. Nggak apa-apa. Bener harus di hipnoterapi, ini mah penakut. Iya. Mau Emang- nggak hipnoterapi? Mau dong. Tapi itu kayak hipnotis ya? Ya hipnotis memang. Jadi nanti dokter Arul akan mengajarkan bagaimana caranya menghipnotis diri sendiri. Iya. Tatap mata saya. Wow, dihipnotis. Hipnotis. Itu untuk apa sih dok? Bisa kayak aku tadi kan yang Nanti tanya gelisah-gelisah ruangan Tanya kecil. langsung sama dokter Arul nanti. Oh, iya ya dong. udah Nanti deh kalau kalau saya yang jawab, nggak ada kerjaan. Gak bisa aja dokter. Gak ada kerjaan. Ya udah langsung aja kita samperin dokter Arul ya. Di mana dokter Arul Dokter ruangannya? Arul, yuk kita ke sana ya. Yuk. Kamu ikut nggak? Ikut dong. Ayo, let's go. Ternyata kita menunggu dokter Arulnya di sini, di belakang alat-alat yang luar biasa. Ada nggak sih yang bisa nambahin tinggi badan dok? Aku kalau sandaran begini dok, nggak ada ya? Hah? Ini udah mentok Ada nih nanti Ji. pakai itu engkrang. Nggak gitu Trombolin, ya trombolin. konsepnya. Pakai trombolin, bukan Trombolin engkrang. apaan? Apaan Hah? sih? Engkrang dong, yang pakai bambu tuh. Oh, Berantem. mainan dulu tuh, enggrang namanya. Engkrang, iya. Sengaja disalahin. Bisa aja. Nih dok, mau nanya nih dok, Ya. ya kan? Nih keliling-keliling kan di kampung nih, maaf nih kampung Bogor ya, Heeh. kampung sehat holistik. Kenapa sih selalu apa? Kenapa dia apa? Harus ada alat-alat hipnoterapi gitu sih? Salah dong Terapi. pertanyaannya. Harus ada terapi hipno atau hipnoterapi. Masuknya sih gitu sih. Gitu ya. Mm-mm. Mind, body, and soul jawabannya. Main body soul, Mind, body, and soul. motorik dong, bergerak. Ini Kesehatan holistik kan lagi-lagi bukan hanya main fisik. body soul, jadi body. Nggak gitu. Oh bukan ya? Nggak gitu. Jadinya kesehatan kita itu dipengaruhi dengan mind, pikiran, body, Nah. raga gitu kan, soul, jiwa. Jadi harus ketenangan dan lain-lain. Makanya mungkin itu harus ada. Betul. Jadi gangguan fisik seperti pusing, asam urat, hipertensi, penyakit diabetes, atau bahkan penyakit degeneratif lainnya, bahkan penyakit kanker sekalipun, itu selalu ada hubungannya dengan kesehatan mental yang terganggu. Wah, Makanya diadakan terapi hipno. Jadi mereka yang datang ke sini tuh hampir 80% memang penyakitnya itu selalu ada hubungannya dengan kondisi psikis yang tidak baik. Itu yang namanya psikosomatis. Jadi berarti psikis yang datang ke mempengaruhi fisik. sini nggak harus ada yang punya penyakit ya dok ya? Nggak harus punya penyakit karena
orang sehat itu pasti sehat, tapi orang yang tidak sakit belum tentu sehat. Sakit hati. Benar itu. Berarti nggak apa-apa kalau sehat nyoba ini ya. Nggak apa-apa kan, Alat-alat semua. alat ini bisa untuk preventif. Kalau gitu, Baby mau keliling-keliling kampung holistik. Kalian tolong panggilin dokter Arul. Hah? Dokter Arul? Oke, tapi sebelum dokter Arul mau ketemu kakak Ira dulu. Udah lama nggak seminggu nggak ketemu. Dokter Arul di sebelah mana dok? Ruangan Nanti cari banyak. Udah tadi nanya sama Akang tadi aja deh. Akang apa? Akang Somat mana ya? Akang Somat. Udah deh. Kenji, punten tinggi ya. Ke dok Cai. Pak Dong. Pak dokter. Pak Dong. Emang ada Kang Feby itu membawa hari-hari kita tuh berwarna ya dok ya gitu. Iya. Tapi memang aku yakin orang kayak Kang Feby yang bisa kayaknya kelihatan ketawa-ketawa buat kita ketawa-ketawa itu belum tentu secara mental itu juga se-happy itu. Bisa aja Iya. saat ketemu sama hipnoterapis itu ternyata ada Dia sesuatu akan mengungkapkan sesuatu yang Benar. dia nggak bisa cerita sama orang lain, tapi bisa diungkapkan sama. Profesional Nah ini dia, ya. dokter Arul sudah datang. Hai dok. Ya, silakan duduk. Ya. Ih dari tadi ditunggu-tunggu, aku udah penasaran banget sama yang namanya hipnoterapi. Ya, jadi memang hipnoterapi itu salah satu layanan ya yang tersedia di kampung sehat holistik. Ya, jadi mengakomodir juga bagaimana pikiran dan perasaan itu juga berpengaruh pada kesehatan kita. Jadi bukan hanya fisik saja, tapi pikiran, emosi itu juga kita perhatikan seperti itu. Bener nggak sih kalau semua perasaan itu valid? Ya, saya rasa memang semua perasaan itu valid ya, bersifat subjektif pada masing-masing orang. Jadi makanya ketika kita merasakan suatu emosi, ya kita sadari dan kita tidak perlu untuk katakanlah denial ataupun memaksa untuk meredam emosi itu. Ketika kita sedih ya terima kita sedang sedih seperti itu ya. Jadi dirasain aja ya. Dijelasakan aja. Jadi memang sadari dulu emosinya ya. Kalau lagi marah sadari mau lagi marah. Kalau lagi sedih sadari lagi sedih ya. Kemudian ketika kita merasakan emosi kita ambil jeda. Nah, jeda dalam hal ini kita mencoba untuk jika memang ada emosi negatif berlebihan itu kita coba rilis gitu ya. Nah, kemudian baru kita ambil langkah. Jadi kita sifatnya tidak reaktif seperti itu ya. Nah, rata-rata kalau kita reaktif, katakanlah ketika kita lagi marah nih, langsung kita berbuat ketika marah gitu ya. Nah, di rata-rata, Tantrum. nah rata-rata kita ketika emosi marah sedang memuncak, langsung bersikap, itu rata-rata kita menyesal, ya. Ada resiko menyesal, kok tadi saya ngomong seperti ini ya, kok tadi saya berperilaku seperti ini ya. Jadi makanya perlu untuk ambil jeda. Dan tadi sadari emosi, ambil jeda, baru kita pilih respon yang terbaik seperti itu. Prinsipnya jangan segala sesuatu tuh nggak boleh berlebihan. Jadi manusia itu kan tempatnya sedih, tempatnya marah, tempatnya takut, cemas. Itu jangan dihilangkan. Nah itulah manusia. Cuman memang tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan dampaknya ke gangguan kesehatan secara holistik. Makanya di sini ada layanan hipnoterapi buat mereka yang memang sudah tidak bisa ngontrol tuh emosinya. Marah-marah, takut berlebihan, cemas, yang bahkan bisa masuk ke dalam anxiety, depresi bahkan ada yang sampai mau bunuh diri. Nah itu yang perlu di treatment. Bunuh diri beneran? Iya, ada yang mau bunuh diri, punya pikiran sampai mau bunuh diri aja gitu loh, ngakhirin hidupnya karena udah nggak kuat dengan stresor yang mungkin dia alami. Lah, terus tadi yang dokter bilang apa? Psikosomatis. Somatis itu apa? Psikosomatis itu gangguan psikis yang mempengaruhi fisik. Jadi seperti tiba-tiba kok saya ada mual, pusing, ya. Pernah nggak sih Angie ngerasain pada saat gugup itu pengen buang air kecil? Iya. Nah itu kan, Takut, itu gugup. psikosomatis. Oh. Iya, mempengaruhi fisik. Gitu ya dok? Ya, memang ketika pikiran kita dalam keadaan stres, nah itu akan memicu mekanisme fisiologis di tubuh kita ya. Jadi kan kita ada sistem saraf ya. Ada namanya sistem saraf simpatik. Nah, ketika kita dalam keadaan stres dalam jangka panjang itu respon dari saraf parasimpatik kita dominan. Apa sebabnya? Jadi detak jantung dedik ya, lebih kencang, kemudian juga otot tegang ya. Nah, dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan. Nah, itulah nanti kalau kita bilang stres itu dalam jangka panjang menyebabkan berisiko berbagai penyakit fisik. Kemudian overwhelming ya, kewalahan seperti itu. Jadi itu adalah disebut dengan distress. Distress seperti inilah yang perlu kita fasilitasi agar responnya itu lebih adaptif.
seperti itu. Nah tadi Andy mau masuk situ dok, yang apa sih alat kayak sauna itu. Terus habis itu ngerasa kayak gelisah karena ruangannya itu sempit. Memang nggak kebiasa ada di ruangan sempit. Ada pikiran itu kayak, aduh ini aku bakal kekurung dan lain-lain. Itu apakah termasuk gangguan di mental health? Nah, jadi yang saya pahami seperti ini, bahwa memang ada 3 hal yang mirip ya. Yang pertama takut, yang kedua fobia, dan yang ketiga cemas. Nah, takut itu apa? Kita ketika ada objek yang jelas di depan, contoh, ketika ada ular berbisa yang ada di depan kita takut dan menghindar. Itu adalah respon yang normal. Kenapa? Karena pertama ada ancaman nyata, dan yang kedua itu rasional ketika kita menghindar. Ya. Nah, yang kedua adalah fobia. Nah, fobia itu apa? Fobia adalah ketika kita mendapatkan suatu objek tertentu, yang mana ketika kita mendapati objek itu kita takut berlebihan. Indikatornya apa? Contoh seperti ketika kita melihat ular ya, lihat gambarnya aja kita udah takut. Padahal kan ular tuh ya cuma gambar gitu. Itulah yang menjadi tugas daripada hipnoterapis, bagaimana saringan itu bisa lebih longgar, sehingga informasi itu bisa masuk dengan lebih mudah ke pikiran bawah sadarnya. Nah, Fit Family, apakah kalian memiliki kecemasan yang sama seperti aku tadi yang ingin dilonggarkan pikirannya oleh seorang hipnoterapis? Karena sebenarnya yang namanya kecemasan, rasa takut itu tuh pasti ada di setiap orang kan ya dok ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi outputnya keluar gimana, apakah sudah mengganggu ataukah belum. Kayak Angie tadi bahasanya langsung merinding sebadan nih, ya Allah amit-amit. Tapi Fit Family juga ada yang ngirimin video. Nah, coba kita dengarkan suara kalbu, boleh tolong Fox Pop kita? Dok, saya tuh dada tuh suka berdebar-debar, kadang-kadang begak, terus suka kecemasan tinggi dok. Nah, yang saya tanyakan apa itu pengaruh dari asam lambung saya yang bertahun-tahun, dan apakah itu bisa diobati dengan sistem hipnoterapi dok? Mohon penjelasannya dok. Oke, baik. Jadi memang perlu kita lihat, yang penting di situ adalah asesmen ya, atau dinilai terlebih dahulu. Nah, karena memang kalau kita berbicara penyakit seperti itu perlu ada penilaian terlebih dahulu ya. Apa yang menjadi akar masalah dari kondisi tersebut. Ketika kita stres itu mempengaruhi bagaimana sensitivitas lambung, mempengaruhi bagaimana gerakan usus dan sebagainya. Itu makanya perlu untuk diasesmen terlebih dahulu. Dan jika memang ada peran dari pikiran dan emosi yang cukup dominan, maka hipnoterapi bisa ditempatkan sebagai terapi komplemen pada kondisi itu. Bentar, hipnoterapi ini dihipnotis? Nah, hipnoterapi itu, ini makanya beda beberapa terminologi. Ada beberapa istilah. Ada namanya hipnotis, ada namanya hipnosis, ada namanya hipnoterapi, dan ada namanya hipnoterapis. Nah, ada 4 istilah yang berbeda ya. Hipnosis itu apa? Hipnosis itu adalah proses dalam seorang itu berada dalam kondisi hipnosis. Ya, nah, jadi proses. Dan yang kedua hipnotis, orang yang melakukan hipnosis. Hipnotis. Ya, hipnotis. Ya, hipnotis orang yang melakukannya. Dia orang yang praktisinya. Ya. Kemudian ketiga hipnoterapi. Hipnoterapi itu terapi menggunakan teknik hipnosis. Nah, jadi terapinya banyak ya, banyak bisa dibilang aliran-aliran dari hipnoterapi ini. Ya. Kemudian yang terakhir itu hipnoterapis. Hipnoterapis itu apa? Orang yang melakukan hipnoterapi atau praktisi yang melakukan hipnoterapi itu. Jadi kalau ditanya apakah hipnoterapi menggunakan hipnosis, benar. Jadi dalam proses hipnoterapi itu ada kondisi hipnosis di situ. Oke. Sekarang Fit Family, coba lihat Angie dalam hitungan 3. Kalian tidak akan kemana-mana karena wasiat akan segera kembali setelah yang satu ini. 1, 2, 3. Fit Family, kita itu memang harus mengerti bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu. Bukan tentang perasaan aja ya dok ya, tapi tentang bagaimana kita bersikap. Aku termasuk orang yang paham mengenai kondisi badan aku. Aku stres, aku diare. Ya kan? Aku kangen nih, rindu sama keluarga, aku demam. Dan memang berarti setelah Dok Chai dan juga Dok Arum menjelaskan, memang ada kaitannya bagaimana tubuh kita ini bereaksi terhadap perasaan yang lagi kita alami. Dan sebagian ada yang mengalami kendala, mungkin ada yang jadi sakit, perubahan fisik. Nah itulah yang mungkin menurut Angie menjadi alasan Kampung Sehat Holistik ini menggabungkan ya dok ya. Jadi ada hipnoterapi, lalu juga ada ahli gizi sebelumnya. Seperti yang tadi atau sebelumnya Dok Chai bilang bahwa
yang namanya holistik itu penjembatanan antara medis dan Medis dan juga tradisional. tradisional. Ada di tengah-tengah Ya, gitu ya, Dok, mengkawinkan ya. keduanya. Mengawinkan keduanya. Dan yang Angie tahu dokter-dokter di sini semuanya certified kan? Certified. Certified Iya, semuanya. Nah, selain itu juga kalau lihat di media sosial kita membahas mengenai hipnoterapi, itu ada yang bilang bahwa ternyata nggak bisa sekali. Kalau di Kampung Sehat Holistik itu terapi hipnoterapinya memang harus berkali-kali juga. Nah, jadi memang itu kita tidak bisa memukul mata ke semua klien itu sama. Jadi memang sangat spesifik tergantung kondisi kliennya. Jadi ada memang yang dalam kondisi yang ringan itu bisa 1, 2 sudah lebih baik. Tapi memang ada yang perlu lebih. Nah, 3, 4 bahkan lebih itu kondisi-kondisi yang butuh penanganan yang cukup. Untuk semua kondisi A itu sekian. Jadi memang sangat individualistik ya. Kemarin juga Angie udah izin sama salah satu pembuat utas di Threads, udah izin untuk mengutip utasnya dia untuk ditayangkan di Wasiat Garuda TV. Ini dari Aulianis Rine. Bilang kayak gini, Dok. Guys, ada yang pernah hipnoterapi? Aku didiagnosa anxiety disorder di 2021. Cemas, panic attack. Sakit dikit panik, pikiran kemana-mana. Kadang panic attack-nya juga yang bikin ada keluhan fisik. Sempat mendingan di 2023-2024, sekarang lumayan berasa lagi nih. Pengen hipnoterapi tapi psikologku dulu nggak nyaranin. Kalau berhasil bagus, tapi ada case yang malah makin parah karena ngebuka luka lama katanya. Boleh share dong gimana after hipnoterapi? Thanks. Tanggapannya gimana, Dok? Nah, jadi memang dari itu tentu dari penilaian seorang profesional ya yang diberikan saran seperti itu. Jadi memang profesional tersebut sudah melakukan asesmen dan tentu sudah melakukan penilaian secara menyeluruh ya. Nah, jadi memang dalam hipnoterapi ada beberapa teknik yang mungkin itu ada risiko terjadinya terbuka luka lama seperti itu. Karena memang pada beberapa teknik itu mungkin ada lebih dieksplorasi ya masa lalu seperti itu. Nah, namun ada juga teknik di sini yang ada namanya itu solution focus. Nah, itu teknik yang bisa dibilang lebih minim risiko karena dia tidak mengeksplorasi masa lalu, tapi dia lebih kepada apa yang diinginkan di masa depan atau solusi yang diharapkan saat itu. Itu ada teknik solution focus namanya ya. Nah, jadi memang itu sangat banyak penilaian yang perlu kita lihat. Tentu yang pertama ada asesmen yang lengkap ya, dan yang kedua adalah tentu pemilihan apakah memang hipnoterapi layak untuk dilanjutkan, dan kalaupun layak apa teknik yang digunakan. Nah, jadi memang ada beberapa tahapan penilaian yang perlu kita Bisa lihat. aja dia nggak cocok sama teknik A, bisanya sama teknik B, bisa jadi gitu ya. Iya. Dokter Arul intinya bilang, hey kamu yang punya sahabat-sahabat, pasangan-pasangan toksik, lepasin gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang, cut off pokoknya, bye-bye, you cannot sit with us. Anyway, bentar Dok, aku punya video yang seliweran di media sosial tentang, kalau nggak salah kabut otak ya namanya. Tapi brain aku fog. juga, itu brain fog. Nah, Brain fog. aku mau tunjukin sama Fit Family penemuan tim Wasiat Garuda TV. Ini dia. Brain fog atau kabut otak, ketika lu mau melakukan sesuatu tiba-tiba lupa atau lu nggak bisa kontrol pikiran lu, di mana ada ingatan-ingatan yang datang ke pikiran lu dan lu susah kontrol. Akhirnya lu susah fokus untuk melakukan sesuatu. Kondisi itu biasanya disebabkan oleh lu kebanyakan main game, main handphone, main sosial media, kurang tidur, stres, ketidakseimbangan hormon. Itu bisa menyebabkan brain fog atau kabut otak. Terus apa yang mau lu lakuin? Yang lu lakuin adalah untuk ngilangin blank, kabut otak atau ketidakfokusan dalam mengerjakan sesuatu. Lu tata ulang hidup lu. Pertama yang harus lu lakukan, detox media sosial atau lu coba untuk tidak menggunakan media sosial di beberapa waktu. Mulai olahraga untuk meningkatkan hormon-hormon yang diperlukan untuk tubuh untuk menekan kadar stres dan perbaiki apa yang masuk ke mulut lu. Kabut otak atau brain fog itu disebabkan karena ketidakseimbangan hormon atau ada zat-zat kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan-makanan yang jorok yang sering lu makan tiap hari. Misalkan makanan-makanan ultra processed food itu menyebabkan tubuh lu tidak bisa mengolah makanan dengan baik. Akhirnya hadirlah ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan kemunduran cara berpikir otak lu gitu. Terus yang terakhir, perbaiki pola tidur lu. Jadi lu tidur di waktu yang sama, bangun di waktu yang sama. Biasain disiplin. Misalkan lu tidur jam 10, bangun jam 5 pagi. Dan bikin habit baru yang positif. Udah itu aja. Coba lu lakuin itu, kinerja otak lu makin tajam. Itu dia brain fog, kabut otak. Itu apa yang sih baru dengar? Baik, nah kabut otak itu adalah kondisi di mana seorang itu sulit fokus, sulit untuk berkonsentrasi,
mudah terdistraksi dan sebagainya. Jadi seperti otak tuh seperti ada kabut gitu, tidak ada kejelasan di situ ya. Nah, kabut otak ini penyebabnya banyak. Bisa dari kondisi psikis, bisa karena kondisi fisik tertentu. Nah, kondisi psikis apa? Pertama karena stres berlebihan. Ya, ketika kita stres, tadi terutama di stres ya, saya masih di stres. Itu juga bisa dalam waktu lama menyebabkan brain fog. Kemudian apalagi selain itu ada kurang tidur. Ya. Nah, mungkin kita bisa merasakan ketika kita tidur kurang, kita sulit konsentrasi, kita sulit fokus ketika tidur kurang. Makanya penting di sini pentingnya tidur ya. Kemudian apalagi bisa karena memang kita itu masalah kondisi kesehatan tertentu. Contoh, kapan kita merasa lemas, sulit konsentrasi, misal kurang darah, ya, atau kekurangan nutrisi tertentu. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi kita perlu melihat apa yang menyebabkan dari brain fog itu sendiri. Tentu pertama kita perlu mengevaluasi penyebabnya. Ternyata ada metode-metode yang nggak bisa cocok-cocokan kayak gitu ya kan. Ini tuh salah satu mitos atau fakta juga nih Fit Family. Bentar. Sekalian, kita main aja langsung mitos atau fakta. Nggak boleh call a friend, nggak boleh call dokter. Oh, nggak boleh call dokter. Kita lanjutkan ya. Dokter Arul, benar atau tidak kalau di hipnoterapi, pendengaran dan juga kesadaran langsung 100% hilang? Oh nggak benar? Ya. Bukannya langsung dia hilang aja gitu, menjawab dengan di bawah alam sadar? Ya, jadi seperti ini. Ketika dalam kondisi hipnoterapi, seorang itu gelombang otaknya berubah ya, terutama lebih dominan di alfa ataupun theta. Nah, dalam kondisi itu, dia sebenarnya dalam kondisi hipnoterapi, seorang itu bisa menolak. Ya, artinya dia tidak dalam kondisi dikendalikan oleh hipnoterapisnya. Nah, maka tidak benar bahwa 100% orang itu hilang kesadaran. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi hipnoterapis, jadi di otak itu ada namanya default mode network. Itu adalah pikiran yang seperti sering mengembara, seperti itu. Pikiran yang mengembara, bayangin nanti aku makan apa ya, besok aku mau kemana ya. Itu adalah pikiran yang mengembara. Nah, pada kondisi hipnosis, pikiran itu mereda. Artinya seperti suara radio suara itu mengecil gitu. Jadi sangat minimal. Nah, kemudian yang kedua adalah SN atau Salience Network. Nah, pada kondisi hipnosis, seorang itu fokus pada suatu hal. Fokusnya itu apa? Pada sugesti daripada hipnoterapisnya. Oke. Ya? Seperti itu. Dan ini juga pernah dibahas di episode wasiat-wasiat sebelumnya waktu kita ada kedatangan dokter THT di mana sebenarnya telinga ini bisa memilih yang mana yang kita suara yang kita dengar gitu, yang akan mengganggu, yang akan diproses oleh otak. Kurang lebih secara teori anatominya kayak gitu kali ya, pernah juga dibahas. Lanjut, kita akan masuk ke fakta atau mitos selanjutnya. Mitos atau fakta sih, kalau pengen deep sleep, ya kita harus memberikan afirmasi positif ke diri sendiri. Fakta? Ya, kalau kita bilang harus nggak harus juga ya, tapi memang ketika kita memberikan afirmasi yang positif sebelum tidur, kemudian kita juga memberikan sugesti yang baik, itu tentu akan berpengaruh kepada kualitas tidur kita yang lebih baik. Nah, bayangkan kalau kita tidurnya sebelum tidur itu kita dalam kondisi yang tidak tenang, stres dan sebagainya, itu juga berpengaruh kepada kualitas tidur. Kita jadinya lebih sulit memulai tidur karena pikiran menerawang kemana-mana, overthinking dan sebagainya. Tentu dengan kita dibantu tadi dengan memberikan sugesti, diberikan afirmasi, itu akan lebih mudah membuat pikiran kita itu tenang. Nah, ketika pikiran kita tenang, nah contoh seperti ini. Jadi ketika kita dalam kondisi tidur, nah kita memberikan afirmasi, mulai sekarang saya bisa memulai tidur dengan mudah dan saya tidur dengan kualitas tidur yang terbaik. Nah, bisa seperti itu. Dan juga dia akan lebih mudah memahami kalimat-kalimat. Nah, jadi dengan pemahaman yang lebih utuh, maka diharapkan hipnosis itu berjalan baik. Kalau dibalik, orang yang susah memahami orang lain itu malah jadi susah di hipnoterapi. Nah, jadi orang yang tidak, katakanlah seperti ini, terkendala bahasa seperti itu ya. Jadi katakanlah hipnoterapisnya itu hanya bisa bahasa A gitu. Tapi sementara kliennya itu tidak lancar berbahasa itu. Nah, itu bisa jadi ada sebuah hambatan. Kenapa? Karena tentu hipnoterapi ini ada sebenarnya komunikasi terapeutik. Komunikasi artinya apa? Apa yang disampaikan dipahami oleh kepada komunikator gitu ya. Komunikator. Penyampai dan orang yang menerima informasi. Jadi ketika informasi itu tidak diterima utuh, maka komunikasi terapeutik itu
sepertinya bakal sulit terjadi. Berarti kita bisa menghipnotis atau menghipnoterapi diri sendiri. Benar. Bisa diajarin. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu diri sendiri. Nanti dulu Dokter Arul, setelah yang satu ini hanya di Wasiat Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Hipnoterapi adalah sebuah terapi untuk masalah kejiwaan, bisa dibilang gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya, kalau bukan tentang kejiwaan tapi tentang penyakit hati, bukan hati seperti yang dok Cai hadapi, liver, beda, hati beneran ini, perempuan-perempuan atau laki-laki yang mungkin dikecewakan gitu. Bisa nggak sih saat patah hati, saat kecewa, mainnya ya dari sisi holistik itu mengalami sesi hipnoterapi yang sesungguhnya, bukan hanya kayak healing kalem-kalem gitu aja, beneran di terapi gitu dok. Nah jadi memang ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, bahwa perlu di asesmen ya, nah perlu dievaluasi dulu kondisi dan sebagainya. Dan tentu gagal move on ini tadi ya seperti yang saya sampaikan perlu dinilai dari berbagai sisi, apa yang menyebabkan dia itu bermasalah, apakah tadi karena masih sulit menerima berpisah, intensitas emosi yang masih tinggi dengan orang yang berpisah, atau mungkin karena dia merasa rendah diri dengan berulang-ulangnya pikiran negatif yang masuk ke dalam diri dia karena perpisahan tersebut. Dan jangan lupa dok, Cai udah sempat bilang bahwa dari stres itu bahkan bisa berakibat fatal. Bahkan sampai ada pasien dok Cai yang kena kanker ya dok ya. Gara-gara stres nih, jangan pikir stres itu cuma larinya ke lambung doang karena makan jadi nggak teratur gitu. Tapi ternyata ada bayang-bayang penyakit yang bisa mengincar raga kita kalau kita tidak bisa mengelola jiwa dengan baik. Ini pertanyaan yang sering sebetulnya ditanyakan pada saya. Pasien-pasien dengan penyakit atau gangguan skizofrenia itu bisa di treatment dengan hipnoterapi nggak sih? Apa? Skizofrenia. Oh, skizo. Nah, jadi skizofrenia kan memang ada beberapa hal yang perlu dilihat di situ ya. Skizofrenia memang dia mungkin dia pernah ada mengalami delusi ya, atau keyakinan waham tertentu. Ciri khas dari skizofrenia kan adanya waham. Ada waham, kemudian memang dia itu adalah adanya realita tersendiri gitu ya, yang berbeda dari kemungkinan realita yang ada sebenarnya. Nah, jadi hipnoterapi memang itu yang saya pahami itu bukanlah modalitas utama untuk hal itu ya, karena memang seperti yang tadi dok ya, yang sudah disampaikan bahwa hipnoterapi sifatnya ada terapi komplementer ya, terapi yang melengkapi terapi yang umumnya sudah diterima, dan memang pada kondisi skizofrenia, dalam kondisi yang krisis, katakanlah dia sedang mengamuk gitu ya dan sebagainya, maka hipnoterapi memang sama sekali bukan menjadi pilihan pada saat itu. Kenapa? Karena perlu distabilkan terlebih dahulu ya, perlu katakanlah obat-obat untuk mengurangi bagaimana dia itu mengamuk dan sebagainya, tentu dari psikiater yang berwenang untuk memberikan terapi seperti itu. Jadi kalau menurut saya pada kondisi skizofrenia, apalagi yang dia itu dalam kondisi yang tidak stabil dok ya, seperti dia itu ngamuk dan sebagainya, jadi memang hipnoterapi bukan modalitas yang dianjurkan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah dokter Arul mau ngomong apa nih sama Fit Family yang dari tadi udah menyaksikan kita ngobrol? Jadi teman-teman, nah jadi teman-teman memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hipnoterapi itu adalah terapi yang juga tersedia di layanan kampus sehat holistik. Dan hipnoterapi ini berperan sebagai pelengkap atau komplementer dari terapi yang ada. Karena memang selain fisik juga kita perhatikan mind, pikiran, ya juga emosi dari pasien. Dan memang hipnoterapi ini sudah diakui sebagai teknik terapi yang sah oleh American Medical Association bahkan sejak tahun 1958 ya. Nah ini teknik sederhana yang bisa dilakukan oleh mayoritas orang. Mayoritas orang sehat bisa melakukan ini, kecuali mungkin ada kondisi medis tertentu yang perlu evaluasi lebih lanjut. Apa tekniknya? Yang pertama, pernah dengar nggak ada namanya pola nafas 478? Nah, pola nafas 478. Pola nafas ini itu dipopulerkan oleh Dr. Andrew Weil, ya. Nah, jadi apa itu pola nafas 478? Yang pertama, ya, tarik nafas lebih kurang 4 detik dari hidung, lalu tahan 7 detik. Dan hembuskan pelan-pelan dari mulut 8 detik. Nah, itu simple ya. Nah, ini adalah cara yang saya kira cukup mudah untuk membantu kita lebih tenang. Nah, bisa diulangi hingga 4 kali ya teman-teman. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan lebih kurang 4 detik.
Tahan lebih kurang 7 detik. Dan hembuskan. Hembusnya lewat mulut ya? Hembusnya bisa lewat mulut. Lebih kurang 8 detik. Nah, gimana rasanya? Tenang. Tenang ya. Itu adalah salah satu cara untuk mengaktifasi saraf parasimpatik yang berkaitan dengan ketenangan dan sebagainya. Jadi respon saraf kita diharapkan lebih seimbang ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya terjebak dalam dominasi saraf simpatik. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi bernafas dari hidung, tahan sejenak selama 7 detik, hembuskan perlahan dari mulut selama 8 detik. Nah, bisa di awal-awal bisa diulangi 4 kali. Kalau sudah terbiasa bisa diulangi 6 sampai 7 kali. Nah, itu bisa dilakukan kapan saja, terutama tadi mungkin saat kita merasa pikiran yang banyak ya, atau kita lebih overthinking seperti itu ya. Itu salah satu yang bisa diikhtiarkan. Ya, pola nafas 4 7 8 ya. Simple ya. Oke, itu yang pertama. Nah, tips yang kedua, ini juga sangat mudah. Karena saya teringat tadi yang disampaikan mencari warna ya. Ini mirip-mirip. Cuman ini mungkin Nanti lebih stres lagi aku. Nah, seperti ini. Ini mungkin lebih mudah ya. Namanya grounding 5 4 3 2 1, pernah dengar? Pernah. Nah, jadi grounding 5 4 3 2 1 adalah yang pertama, kita perhatikan 5 hal di sekitar kita. Oke, apa diperhatikan? Apakah keramik? Oke, lantai keramik yang berwarna putih. Kemudian ada alat terapi. Ada 5 hal. Perhatikan 5 hal. Kemudian ada sorot lampu yang cukup terang misalnya. Nah, ini sudah. Jadi kita kumpulkan 5 hal yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau kita bisa sedikit deskripsikan, boleh. Sedikit kita deskripsikan ya. Nah, kemudian kedua, setelah kita perhatikan 5 hal, kemudian kita rasakan sensasi fisik atau kontak fisik 4 hal. Nah, mungkin yang pertama, mungkin ya kita rasakan sensasi pakaian yang kita kenakan. Mungkin kaki yang berkontak dengan sepatu, kita rasakan sensasinya, itu 2. Kemudian mungkin kita rasakan sensasi dari kursi, ya, 3. Dan satu lagi, mungkin kita rasakan sensasi dari kayunya seperti itu. Nah, itu udah 4 ya. Oke, ini 4 tekstur kita rasakan sensasinya. Kemudian selanjutnya 3. 3 apa? Kita dengar 3 bunyi yang berbeda. Oke. Sadari bunyi yang mungkin pernah kurang kita perhatikan, bunyi air. Kemudian bunyi AC, kipas angin, udah 3 ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah 2. Kita dalam 2 ini adalah, nah kita coba hidui atau cium 2 bau yang berbeda. Apakah itu misalnya parfum kita, atau mungkin parfum ruangan, atau mungkin bau makanan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan penuh perhatian ya. Nah, dan yang terakhir satu apa? Kita kecapi, kita rasakan rasa satu makanan atau bahkan rasa netral yang sedang kita alami di mulut kita seperti itu. Kita sadari perasaan itu. Nah, atau mungkin kalau ada makanan mungkin dicicipi gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Jadi grounding 5 4 3 2 1. Mungkin itu tidak sulit, Pak ya. Enggak, tapi kalau dikerjain memang harus benar-benar fokus ya dok ya. Dan jangan lupa ini Fit Family, dari apa yang tadi Dokter Arul sampaikan juga ditambahkan dengan afirmasi positif untuk diri kita, untuk lingkungan kita. Kalau kata anak-anak zaman sekarang namanya itu manifesting. Seperti yang akan Angie lakukan sama Fit Family sekarang. Coba dibuka handphonenya, ditandain setiap weekend di setiap jam 9 pagi. Tonton Garuda TV. Kenapa? Karena kami akan kembali dengan menghadirkan tema-tema kesehatan lainnya, tentunya dengan bintang tamu luar biasa. Sampai ketemu di weekend depan. Ingat, ini adalah afirmasi positif. Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Ikutin dok, ini afirmasi. Ini afirmasi.